Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvina Damayanti, NPM 181000004, kelas 01 semester 6, tugas non-litigasi. Saya akan membacakan PPT atau PowerPoint yang ditugaskan oleh Bapak untuk membuat PowerPoint dan dimasukkan di dalam YouTube, yang berjudul Otentisitas Suatu Akta Otentik. 1. Kebutuhan untuk membuat suatu bukti. Akta notaris sebagai sebuah akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat, dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi. 2. Menurut Pasal 1, Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau UU-JN, akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UU-JN. Dalam penjelasan umum, dikatakan bahwa akta notaris itu pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. 3. Perkembangan akta otentik. Perkembangan pesat dalam dunia pendidikan memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan bidang intelektual. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya pemikiran yang lebih maju dalam segala bidang, terutama dalam bidang hukum. Orang semakin menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum. Dalam hal ini, notaris sebagai sebuah instansi yang menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik dengan akta-aktanya yang dibuatnya, memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis. 4. Pengertian akta otentik. Akta merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Dalam hukum acara perdata, Pasal 138, 165, 167 HIR, Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri atas A. Bukti tulisan, B. Bukti dengan saksi-saksi, C. Persangkaan-persangkaan, D. Pengakuan, E. Sumpah. 5. Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebuah akta dapat dikatakan mempunyai kekuatan sebagai akta otentik apabila akta tersebut dibuat oleh pejabat yang diangkat oleh pihak yang berwenang. UU-JN tidak memberi pengertian lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan akta otentik. Walaupun demikian, istilah dan pengertian akta otentik yang dapat dilihat dalam buku keempat KUH Perdata mengenai bukti dan daluarsa. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Unsur-unsur sebagai berikut yaitu A. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. B. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut. C. Dibuat di wilayah notaris berwenang. 6. Ciri-ciri akta otentik. A. Suatu tulisan yang sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana yang ditulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan. B. Suatu tulisan yang harus dianggap berasal dari pejabat yang berwenang sampai ada bukti sebaliknya. C. Memenuhi ketentuan yang mengatur tata cara pembuatannya atau sekurang-kurangnya memuat mengenai tanggal, tempat, dibuatnya akta, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya. D. Pejabat yang bersangkutan diangkat oleh negara, mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri, serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. E. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum privat.
7. Persyaratan material akta otentik. A. Ketahanan akan jenis material yang dipergunakan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban notaris untuk membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sehingga aktanya tetap bertahan ketika disimpan. B. Ketahanan terhadap pemalsuan sehingga lebih memberikan jaminan bagi para pihak. C. Orisinalitas bahwa hanya ada satu minuta akta yang asli, kecuali untuk akta in originali yang dibuat dalam beberapa rangkap yang tetap dianggap asli. D. Publisitas bagi para pihak yang berkepentingan untuk melihatnya. E. Data-data yang terdapat dalam akta dapat segera diketahui atau mudah terlihat. F. Akta mudah dipindahkan. 8. Kekuatan pembuktian akta notaris. Suatu akta notaris yang merupakan suatu keterangan notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum untuk menjamin 1. Kehadiran para penghadap. 2. Pada tempat tertentu. 3. Pada tanggal tertentu. 4. Benar para penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam akta. 5. Benar ditandatangani oleh para penghadap untuk akta pihak atau akta parte. 9. Secara umum, pada setiap akta otentik, termasuk pula akta notaris, dapat dibedakan 3 kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuatan pembuktian lahiriah atau kekuatan pembuktian yang luar ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. 2. Kekuatan pembuktian formal ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. 3. Kekuatan pembuktian material ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. 10. Syarat-syarat otentisitas akta notaris. 1. Akta dibuat oleh DOR atau di hadapan Den Overstand, seorang pejabat umum. 2. Akta dibuat dan diresmikan atau verleden dalam bentuk menurut hukum. 3. Pejabat umum yang dimaksud harus berwenang untuk membuat akta tersebut. Sekian presentasi tugas non-litigasi yang harus di-upload di YouTube. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.